Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Sukma Lanang Sajati, masih seputar keilmuan. Pada kesempatan kali ini berbeda dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Kali ini saya akan membahas ilmu yang memang sedikit aneh, masih seputar ilmu mahabbah, masih seputar ilmu tazkirul qulub, menaklukkan hati, menaklukkan akal, menundukkan cinta dan lain sebagainya, atau biasa lazimnya kita kenal sebagai ilmu perpeletan ya. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu ilmu yang sedikit aneh nih, ilmu mahabbah yang sedikit aneh dan berbeda daripada ilmu mahabbah yang lainnya. Seperti yang kita kenal, biasanya di dalam ilmu mahabbah terdapat hodam-hodam dari bangsa jin maupun dari bangsa malaikat. Contoh, ada beberapa ilmu yang berhodamkan bangsa jin, diantaranya adalah asma'wan, ada juga pelet, mahabbah ini, aduh lupa lagi saya apa ya, sebentar, ilmu-ilmu perpeletan yang memang berhodamkan bangsa jin. Kalau saya sebutkan, ada dari mulai ilmu jin jazu, ya ada jin jazu, ada genam tahdirot, maimun dan lain sebagainya. Ada juga ilmu perpeletan yang notabene berhodamkan bangsa malaikat, seperti ada contohnya pelet Harut wa Marut, ada sihru akli wa kolbi, ada juga ilmu mahabbah yang berhodamkan bangsa malaikat adalah contohnya adalah ilmu Maharaja Sulaiman ataupun ilmu Maharaja Nabi Sulaiman, yang memang fungsinya bukan hanya mahabbah kepada lawan jenis ya. Ada juga fungsi yang lain untuk menundukkan rekan bisnis, untuk menundukkan atasan dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan ilmu-ilmu yang sebelumnya saya bahas di channel ini, kali ini saya menemukan suatu ilmu di dalam kitab hikmah yang cukup terselubung. Bahkan saya sampai tidak mau menyebutkan nama kitabnya apa. Namun di dalam ilmu ini ada sedikit keanehan. Bukan sedikit sih, malah keanehan yang sangat besar gitu ya. Kenapa sangat besar? Karena sejauh ini selama perjalanan saya menjadi praktisi, menjadi ahli hikmah, mempelajari berbagai macam kitab, baru di dalam kitab ini saya menemukan kalimah, menemukan menemukan statement, menemukan argumen di dalam kitab tersebut yang mengatakan inna fi hadzal amali wijdana ruhani hafizil qamar, yang menjaga bulan. Wijdana ruhani hafizil qamar, bangsa rohani yang menjaga bulan. Ngeri ini, serius ngeri. Kenapa ngeri? Ini adalah suatu cambukan bagi saya betapa luasnya ilmu Allah. Saya kira bangsa rohani itu hanya terbatas pada jin dan malaikat. Namun di dalam asma ini, di dalam ilmu ini dikatakan adanya sosok bangsa rohani yang menjaga bulan. Bangsa rohani ini entah dari golongan malaikat, entah dari golongan jin, atau memang Allah memiliki makhluk yang lain di luar daripada golongan jin dan malaikat. Allahu alam. Saya tidak berani mengatakan apa yang dimaksud kitab ini sebagai bangsa rohani yang menjaga bulan. Saya tidak berani mengatakan apakah itu jin ataupun malaikat, karena memang saya tidak mendapatkan keterangan lebih lanjut di dalam kitabnya mengenai bangsa rohani yang menjaga bulan itu apa ya. Jadi berdasarkan adab ilmu yang saya pelajari sejauh ini, bahwasanya saya tidak boleh mengeluarkan statement-statement kalau memang statement tersebut tidak ada dasarnya. Jadi bisa aja saya ngomong ini bangsa rohani menjaga bulan dan lain sebagainya, bisa aja saya berbohong seperti itu. Cuman saya ini bukanlah dukun abal-abal, bukan ahli hikmah abal-abal, bukan ahli hikmah tukang pura-pura. Ya, saya harus mengatakan semuanya dengan transparan. Kalau memang di dalam kitabnya tidak ada keterangan lebih lanjut, ya saya katakan saya tidak tahu. Termasuk mengenai bangsa rohani yang menjaga bulan ini. Bangsa rohani yang menjaga bulan ya, saya nggak tahu ini dari golongan mana, dari jin apa mau malaikat. Kalaupun jin, ini jinnya dari golongan ifrit, awan atau apa, saya nggak tahu persis ya. Oleh karena itu mari kita skip mengenai bangsa rohani penjaga bulan ini. Jadi jangan terlalu dipertanyakan, karena saya sendiri pun tidak tahu jawabannya apa. Saya nggak tahu bangsa rohani yang menjaga bulan ini apa gitu loh. Cuman memang di dalam kitabnya dikatakan
Inna fi hadzal amal wijdana ruhani hafizil qamar. Ya. Dalam asma ini terdapat bangsa rohani yang menjaga bulan. Ini masih misteri. Sampai detik ini saya belum menemukan jawaban mengenai bangsa rohani yang menjaga bulan itu bangsa rohani dari golongan mana. Ya. Baik. Terlepas dari bangsa rohaninya dari golongan mana, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai faedah dan fungsi daripada ilmu ini ya. Kita coba buka file keilmuannya. Memang file keilmuannya sudah saya susun. Sebelum saya buatkan keterangannya dalam bentuk video, selalu saya susun file keilmuannya. Oke. Jadi ya itu tadi. Bentar. Ya, baik. Itu tadi. Seperti yang saya katakan, adanya bangsa rohani yang menjaga bulan itu dari golongan mana? Allahu alam, saya tidak tahu. Namun terlepas daripada itu, mari kita pelajari ilmu ini lebih lanjut. Di dalam ilmu ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terdapat 7 kalimat dengan bahasa Suryani dan kesemuanya berujungan in. Ya, seperti birhatihin, karirin, in. Jika dilihat dari kamus birhatihin, jika dilihat dari susunan bahasa Suryaninya, ini mungkin asma-asma Suryani yang terdapat di dalam Sihrul Qamar ini lebih ke arah asma-asma Allah, nama-nama Allah yang agung dalam bahasa Suryani. Karena jika kita lihat susunan katanya hampir mirip-mirip, bahasa Suryaninya mirip-mirip dengan bahasa Suryani yang terdapat di dalam Qasam Azimah Nabi Sulaiman, ya. Nah, di dalam Sihrul Qamar ini terdapat 7 bahasa Suryani yang disusun sangat rapih ya. Semuanya berawalan li dan berakhiran in. Li in terus seperti itu. Tengah-tengahnya apa? Gak bakal saya kasih tahu. Cuman dari ketujuh asma Suryani itu selalu diawali kata li dan diakhiri kata in. Ya. Nah, menarik. Karena di dalam ilmu ini bukan hanya asmanya saja yang diijazahkan, namun ada taukil khusus. Wah, ini taukil khususnya ngeri banget nih. Kalau saya sebutkan taukil khususnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai ruhani yang menjaga bulan, taklukkanlah, tundukkanlah si Anu agar bimahabbat itu agar cinta, agar sayang, agar mahabbah kepada titik sebut nama kita. Itu ya, kalau taukilnya saya terjemahkan. Baik. Lalu di dalam kitabnya ilmu ini diterangkan sejauh mana sih? Keterangan di dalam kitabnya sejauh mana sih? Baik. Ya, akan saya beri keterangan ilmu ini dalam bahasa Arab. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal amal syidatul mujarab. Sesungguhnya amalan ini sangatlah mujarab, li'at fil qalbi, untuk persambungan hati, wajal bil mahabah, dan menarik cinta. Fala ta'mal hadzal amal, maka janganlah gunakan amalan ini di syarri wa malhu lil khair, untuk keburukan, dan hendaknya digunakan untuk kebaikan. Janganlah menggunakan amalan ini untuk keburukan, dan hendaknya menggunakan amalan ini untuk kebaikan. Nah, kebaikan di sini yang dimaksud adalah seperti misalkan keadaan hubungan suami istri sedang sedikit panas, banyak perselisihan, perdebatan, agar bisa nyambung lagi, bisa hangat lagi, bisa harmonis lagi, maka tidak ada salahnya jika kita garap menggunakan ilmu ini. Jika kita kerjakan, jika kita satukan kembali, jika kita tumbuhkan kembali rasa cinta antar pasangan tersebut dengan bantuan ilmu Sihrul Qamar ini. Ya. Jadi itu tadi, janganlah gunakan amalan ini untuk keburukan, dan hendaknya gunakan untuk kebaikan. Salah satu contoh kebaikan yang dapat Anda lakukan pada saat mengamalkan amalan ini adalah mencoba untuk menyatukan
hubungan suami istri, hubungan keluarga yang sempat retak, yang sempat panas, agar menyatu kembali, damai kembali, dan harmonis kembali. Itu adalah salah satu contoh penggunaan ilmu ini dalam konteks kebaikan. Baik, kita lanjutkan. Inna fi hadzal amal, sesungguhnya di dalam amalan ini, wijdanar ruhani hafizil qamar, terdapat bangsa rohani yang menjaga bulan. Fa'mal hazihil asma bil khair, maka gunakanlah asma ini dengan baik. Fa inna fi hadzal ismi, maka sesungguhnya di dalam isim ini, wijdana katsrotil faidati wan naf'i, terdapat banyak faidah dan manfaat. Fa inna fi hadzal ismi wijdana katsrotil faidati wan naf'i, maka sesungguhnya di dalam isim ini, di dalam asma ini, terdapat banyak faidah dan manfaat. Fi jalbil aqli wa qalbi, di dalam menarik akal dan hati, wa tatsirihima. Tatsirihima itu apa ya? Mempengaruhi. Fi jalbil aqli wa qalbi, wal qalbi wa tatsirihima, di dalam menarik akal dan hati dan mempengaruhinya. Jadi selain menarik akal dan hati target, amalan ini juga dapat mempengaruhi akal dan hati si target tadi. Wa inat tatsiro, dan sesungguhnya pengaruh min hazal ismi syidatul quwwah. Wa inat tatsiro min hazal ismi syidatul quwwah, dan sesungguhnya pengaruh daripada isim ini sangatlah kuat. Syidatul quwwah, sangat kuat. Fahfaz hazal amal, maka jagalah amalan ini, li alla yasquto, agar tidak jatuh ilal fasik wal munafik, agar tidak jatuh kepada orang fasik dan munafik. Fahfaz hazal amal li alla yasquto ilal fasik wal munafik, maka jagalah amalan ini agar tidak jatuh kepada orang yang fasik dan munafik. Sihru qamar, sihir bulan, anjir keren nih namanya. Dari namanya saja memang sudah membuat merinding. Jujur saya awal membacanya saja sudah agak gimana gitu. Kenapa? Karena begitu saya baca keterangan di bawahnya, di situ diterangkan bahwasanya di dalam amalan ini terdapat hodamnya adalah bangsa rohani yang menjaga bulan. Ini entah malaikat, entah jin, Allahu alam. Saya tidak berani ngomong karena memang tidak ada keterangan lebih lanjut gitu loh. Nah, lalu untuk efeknya bagaimana? Saya sendiri belum sempat menggunakan amalan ini. Kenapa? Karena memang sekarang posisinya saya sudah tidak tertarik, tapi saya sedang melaksanakan suatu riyadah tertentu, sehingga dalam riyadah tersebut saya tidak boleh mengamalkan amalan yang lain, apalagi yang berkaitan dengan mahabbah. Karena yang ditakutkan saat amalan-amalan yang bersifat mahabbah saya amalkan, justru malah mengundang rasa cinta di dalam diri saya pribadi dan dalam diri target. Dan rasa cinta ini biasanya akan mengganggu proses riyadah ini gitu loh. Makanya amalan ini belum sempat saya amalkan, belum sempat saya rasakan sejauh apa ketajribannya gitu loh. Namun jangan khawatir. Ada beberapa orang di Padepokan yang memang saya tugaskan untuk test drive amalan ini. Kalau saya sebut orang-orangnya itu kalau nggak salah ada di grup Gabaya Gibu deh, kalau nggak salah ya. Ada di grup Gabaya Gibu, apa di grup ijazah, apa di grup
paranormal ahli hikmah, ada orangnya. Nah, orang itu saya tugaskan untuk mengetes amalan ini dalam konteks mahabbah umum. Orang ini profesinya sebagai guru, lalu dia sempat mengamalkan amalan ini dengan tujuan untuk mahabbah umum. Targetnya jadi bukan ditargetkan khusus kepada satu orang, tapi lebih ke umum. Siapa saja yang melirik melihat pengamal ilmu ini, maka dia akan menimbulkan efek atau rasa mahabbah kepada pengamal ilmu ini. Dan setelah saya ijazahkan ilmu ini untuk di test drive, untuk dijajal, diuji coba sebelum amalan ini muncul dan bisa diijazahkan, hasilnya luar biasa. Memang hasilnya luar biasa. Meski amalan ini tidak sesadis sihru akli wa kolbi, meski amalan ini tidak sesadis apa sih kalau kita kenal ilmu-ilmu mahabbah yang tajam-tajam itu seperti sitah mahabbah, ada lagi sitah mahabbah, sihru akli wa kolbi, sama mungkin ada jin jazu kayak, tapi jin jazu kayak terlalu ringan ya kalau harus disandingkan dengan si sihru qamar ini. Ya seperti ya itu tadi seperti tadi saya ngomong apa, sihru akli wa kolbi, asma sitah mahabbah. Nah, memang tidak setajam dua ilmu tersebut, tapi ilmu ini justru malah memberikan efek yang lain gitu loh, efek yang lain. Kenapa? Karena biasanya ilmu mahabbah ini menimbulkan efek rasa kagum kepada pengamal, ya. Misalkan mahabbah umum, sebelum timbul rasa sayang, sebelum timbul rasa sayang yang sifatnya muncul dari hati, biasanya efek awalnya itu akan timbul perasaan kagum, perasaan suka, perasaan gimana ya, kalau kita seperti melihat cewek cantik ataupun cewek melihat wanita yang ataupun cewek yang melihat cowok yang ganteng, ada perasaan kagum, ada perasaan suka. Nah, biasanya ilmu mahabbah sebelum muncul rasa sayang ada rasa itu dulu. Tapi di ilmu ini nggak ada gitu loh. Di ilmu ini nggak ada. Berdasar ini bukan kesaksian saya karena saya nggak ngamalin ya. Saya nggak tahu kalau saya ngamalin efeknya gimana. Cuman memang dari pengamal ilmu ini yang saya tugaskan untuk jajal, untuk test drive, untuk uji coba ilmu ini, efek yang ditimbulkan dari sihru qamar ini berbeda dari ilmu-ilmu mahabbah yang lainnya, ilmu-ilmu hikmah yang sifatnya mahabbah gitu. Beda banget. Kenapa beda banget? Karena pada saat mengamalkan ilmu ini, memang target tidak menunjukkan gerak-gerik agresif, gerak-gerik ya gimana orang yang cinta gitu kan, nggak menimbulkan itu. Cuman di masa-masa tertentu kadang si target itu tertangkap basah, sedang ngelirik-lirik ke arah kita, sedang memandang dan memperhatikan kita gitu. Nah, efek puncak daripada ilmu ini adalah sekitar 2 hari setelah pengamalan ilmu ini, si orang ini yang saya tugaskan untuk menjajal ilmu ini, dia merasakan keanehan di lingkungan sekolahnya. Pada saat ada mungkin guru yang ada rekan guru yang sedikit sensi kepada dia, tiba-tiba mengantarkan makanan. Terus kemudian ada murid yang bisa dibilang murid dia ya, yang agak sedikit apa ya kalau bahasa kita mah, bahasa Sundanya itu, kalau bahasa Sundanya itu gumelis gitu, apa sih? Gumelis itu centil, mungkin centil tengil gitulah. Ada cewek muridnya yang memiliki sifat tengil seperti itu, dan tiba-tiba mendadak anggun gitu loh, mendadak anggun di depan si guru ini. Sedangkan si guru ini dia tahu persis si cewek ini nggak mungkin memiliki karakter yang feminim dan anggun seperti ini, karena biasanya dia tengil, biasanya dia banyak omong dan lain sebagainya. Ini tiba-tiba jadi anggun di depan, hanya di depan guru ini, hanya di depan si guru ini gitu loh. Nah, makanya saya tidak tahu persis efek daripada ilmu sihru qamar ini, efek pastinya gimana. Karena justru malah timbul efek-efek keanehan seperti tadi, seperti sampai merubah karakter seseorang gitu loh. Bahkan orang cewek yang sedang sensi sekalipun bisa luluh. Cewek yang memiliki karakter tomboy, memiliki karakter tengil, tiba-tiba menjadi anggun gitu loh. Makanya ini saya bingung sendiri. Ini kenapa ilmu ini kok efeknya seperti ini, berbeda dengan ilmu mahabbah yang lainnya. Nah, untuk itu saya putuskan untuk mengijazahkan ilmu ini ke publik, karena saya pengen tahu ini nanti responnya gimana. Publik, pengamal-pengamal yang lain responnya gimana pada saat mengamalkan sihru qamar ini. Dan kalau memang responnya tidak baik, responnya negatif, banyak feedback buruk dari pengamalan ilmu ini, akan saya tarik lagi gitu loh. Karena saya pikir kalau hanya uji cobanya kepada satu orang, ini
gimana ya, tidak bisa saya tentukan ini efek ilmu ini, efek si sihru komar, efek ilmu ini itu gimana gitu loh, nggak bisa saya tentukan. Sedangkan jika saya cari tester yang lain, jika saya cari orang untuk menguji ilmu ini, saya tidak mendapat orang yang pantas. Karena untuk mengetes suatu keilmuan, saya perlu orang yang benar-benar saya yakini, orang yang benar-benar saya pikir ini orang pantas untuk ngecek ilmu ini orang amanah gitu loh. Memang yang amanah banyak, yang pantas banyak, cuman rata-rata sudah menikah. Saya punya banyak orang-orang baik, amanah gitu loh, seperti Mang Sukron, ada Kang Ahmad Jabar, ada Kang Arif, ada Kang Sukma Pirus, ada Kang Enji gitu kan. Cuman ya itu tadi, rata-rata mereka itu sudah menikah gitu loh, dan gak mungkin saya memberikan ilmu ini kepada orang yang sudah menikah, ya gak mungkin gitu loh. Nah oleh karena itu saya baru berniat untuk mengeluarkan ilmu ini untuk umum. Di samping tujuan saya ingin melihat antusiasme pasar, saya juga ingin melihat efek ilmu ini, efek pastinya itu gimana gitu loh ke target. Karena jujur, ilmu pelet satu ini, ilmu mahabah satu ini salah satu ilmu yang apa ya, bikin geleng-geleng kepala. Geleng-geleng kepala bukan karena ketajribannya, bukan, tapi keanehannya itu loh. Keanehannya itu, ini kok ada ilmu pelet yang efeknya seperti ini gitu loh. Si targetnya tidak agresif, cuman memberikan efek perubahan yang benar-benar jelas pada diri si target gitu loh. Beda dengan ilmu yang lainnya. Orang yang karakternya tomboy tetap tomboy, tapi si tomboy ini, misalkan nih kita pelet seseorang pakai siru akli wa qalbi, maka si targetnya akan tetap tomboy. Misalkan targetnya wanita ya, targetnya akan tetap tomboy. Cuman si target yang tomboy ini dia justru agresif mengungkapkan rasa cintanya gitu loh. Tapi ilmu ini enggak, si target tidak agresif, target biasa aja. Cuman si targetnya seperti memberikan sinyal-sinyal kepada pengamal ilmu ini bahwa si target ini memiliki perasaan yang lebih kepada pengamal ilmu ini gitu loh. Nah dari sinilah saya pikir ini kayaknya ilmu ini seru deh kalau diulik gitu loh. Ilmu ini kalau dijajal, di test drive oleh banyak orang, ini kayaknya seru. Oleh karena itu saya putuskan ilmu ini untuk launching dan segera diupload di channel maupun di blogspot Sukma Lanang Sajati ya. Jadi semoga saja ilmu ini dapat Anda amalkan. Semoga Anda semua, kita semua berjodoh dengan ilmu ini. Kawan-kawan semua, para pengamal ilmu hikmah, para pencari ilmu hikmah, semoga berjodoh dengan ilmu ini. Dan ya, saya harap Anda bisa terus menjaga komunikasi dengan saya agar saya tahu efek ilmu ini itu sampai mana. Jangan sampai setelah memahami ilmu ini, setelah belajar ilmu ini, tiba-tiba hilang begitu aja. Enggak. Saya mohon dengan amat sangat, tolong jaga komunikasi dengan saya, khususnya kepada para pengamal ilmu sihru komar ini ya, agar saya dapat mengetahui efek sihru komar ini sampai mana, sesadis apa ya. Baik, saya persembahkan sihru komar untuk semua orang-orang, semua kalangan manusia, semua kalangan orang awam, para pecinta ilmu hikmah, para praktisi atau apapun itu. Saya persembahkan ilmu ini untuk antum semua, dan semoga ilmu ini membawa berkah dan manfaat. Ilmu yang saya bahas malam hari ini adalah sihru komar. Sekian dari saya. Kita bertemu di pembahasan ilmu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.